Waalaikumsalam, masuk. Ya, silakan duduk. Ya. Ya, dengan Mas Aan ya. Yang mengenai pembahasan. Ya, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa dulu lah. Ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing akan agama Islam. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, Mas Aan ini pertemuan keempat. Ya. Dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat ini apakah ada kebosanan? Enggak ada. Alhamdulillah begitu. Nah, tadi sudah pada pulang semua, Pak? Masih ada teman-temannya? Masih ada yang di kantin tadi. Berarti setelah ini langsung ke kantin apa langsung pulang? Ya, lihat anak-anak masih di kantin, kalau masih ya nanti sebentar. Kita masuk saja ke pembahasannya ya. Nah, saat dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua, apa yang Mas Aan rasakan? Yang saya rasakan Pertemuan pertama Mas Aan tentang masalah Mas Aan itu, tentang Mas Aan musuh itu ya. ya. Nah, itu kan pertemuan pertama saya nggak bahas apa-apa kan, Ya. cuma tanya-tanya. Terus pertemuan kedua saya memberikan solusi. Ya. Nah, dari pertemuan pertama sampai kedua ini apa yang Mas Aan rasakan? Yang saya rasakan itu bingung aja. Bingung gimana? Ya, bingung mau gimana saya bisa menyelesaikan masalah itu, Mas. Terus selanjutnya? Ya, selain itu ya down itu, Mas. Down itu pertemuan pertama down ya. Ya. Aan down. Pertemuan kedua, pertemuan pertama down, nggak tahu, bingung tadi. Iya. Terus selama 1 minggu ya, Iya. dan saya bertemu kembali dengan saya. Iya. Saya memberikan masukan itu. Nah, seterusnya setelah pertemuan kedua apa yang Mas Aan rasakan? Ya, sedikit lega, Mas, kan sudah ada yang menemani lah, Mas. Leganya karena sudah ada yang menemani, sebelumnya nggak ada, Mas. Selain itu ya mental juga kembali, Mas. Maksudnya mental? Ya sedikit sudah nggak mikir, nggak down, Mas. Sudah nggak down ya? Sudah terbiasa. Iya. Nah, terus yang pertemuan minggu kemarin alhamdulillah semakin baik. Semakin baiknya dalam hal apa? Semua hal, Mas, ya, tentang saat saya down dan merusak pelajaran dan teman-teman itu ya sudah ada yang kembali, Mas. Nah, dari pertemuan pertama, kedua, ketiga ini ya. Ya. Nah, apa yang menurut Mas Aan ini berubah drastis? Apakah ada perubahan yang signifikan yang semula positif, semula negatif menjadi positif itu apa? Tentang pelajaran itu, Mas. Tentang pelajaran yang pertama. Ya. Pelajarannya bagaimana? Sebelumnya kan saat down itu kan rusak, Mas, pelajaran saya. Rusak dalam hal Nilai, Mas. Nilainya. Ya. Nilainya down. Ya. Terus selain itu ya mental tadi, Mas. Mental yang semula down menjadi kembali lagi. Selanjutnya ya teman itu, Mas. Teman itu ya. Iya. Temannya dulu cuma satu, sekarang ya udah banyak yang kembali, Mas. Ada 5 orang yang udah kembali.
kembali, iya iya bareng-bareng kembali mas. berteman kembali. Iya. Nah, dan itu sampai pertemuan ketiga seperti itu. Iya. Nah, kedua ketiga. Nah, setelah pertemuan ketiga minggu kemarin, apakah masalah-masalah sudah selesai semua? Apakah masih ada? Alhamdulillah sudah. Sudahnya bagaimana? Ya teman saya yang saya pinjami sepatu itu udah kembali saya lagi. Sudah akrab kembali. Udah. Akrabnya bagaimana? Akrabnya itu waktu keluar mas, dia di rumah, saya samperin, saya ajak ngopi mas. Kamu ke rumah terus? Saya ajak ngopi keluar, ya Ngopi cuma keluar. berdua ya. Terus? Ya terus Apa yang Mas Aan lakukan? ya saya sebelumnya saya minta maaf mas. Minta Ya maaf. saya mencoba untuk mengalah mas. Mengalah? Maksudnya bagaimana? Mau minta maaf terus? Ya terus saya ajak ngobrol, dia mau maafin mas, tapi ya saya ya harus merelakan sepatu saya. Tetap sepatunya tidak kembali. Iya. Terus? Ya terus saya ajak ngobrol, ya sudah, dia sudah mau akrab lagi, ya bercanda-bercanda sudah biasa mas. Bercanda-candanya sudah biasa. Iya. Daripada dulu lagi. Nah, itu yang pertemuan ketiga kemarin ya. Iya. Saya kan Mas Aan ini masih memiliki yang teman yang belum akrab berapa? 3 orang. 3 orang. Ini yang pertama. Terus yang kedua, teman yang kedua bagaimana? Ya berkat bantuan teman-teman saya yang dulu itu, ya disamperin, diajak main, ya karena saya belum ikut waktu itu diajak main, terus saya diomongin teman saya ke situ malah akrab lagi ya. Itu yang kedua, teman yang kedua. Terus teman yang ketiga? Yang ketiga itu pas futsal mas. Pas futsal? Ya kan sebelumnya dia nggak satu tim sama saya. Iya. Terus sama pelatih itu dimasukkan tim saya, akhirnya ya main-main berdua, dia yang kembali suka sama saya mas. Kembali suka dengan Mas Aan. Ya. Ini berarti kesimpulannya Mas Aan sudah mendapatkan teman-temannya kembali. Iya. ini tentang pertemanannya. Iya. Nah, terus tentang pelajarannya bagaimana? Sudah membaik atau belum sepenuhnya membaik? Ya alhamdulillah sedikit-sedikit membaik. Ya belum semuanya lah, belum seperti nilai yang dulu mas. Itu apa kendalanya? Kok belum bisa seperti dulu kembali? Ya, karena belum menyatu dengan teman-teman yang di kelas itu mas. Jadi belum, biasanya di kelas itu bicara sama teman yang laki-laki itu biasanya bicara, kan sebelumnya enggak mas. Ini apa itu ya? Itu karena teman-temannya belum kembali sebelumnya. Iya. Nah, untuk pertemuan itu kembalinya teman-teman Mas Aan itu dalam waktu seminggu kemarin kan? Iya. Itu hari kapan? Pas hari Jumat mas, pas kelas minggu. Jumat. Berarti baru saja ya? Iya. Jadi itu tiga-tiganya kembali sekaligus atau Enggak. satu hari satu atau Iya. bagaimana? Satu hari satu orang. Satu hari satu orang. Iya. Terus udah kan maksudnya sudah kembali semua kan? Iya. Berarti kembali semua Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Ini. Iya. Nah, berarti kita masuk lagi hari Senin ini kan? Iya. Nah, ini Senin. Berarti Mas Aan harus bisa kembali, ya kalau bisa agak naik ke tingkat seumpamanya peringkat 2. Iya. Mas Aan dari sini harus bisa ke tingkat 1 lah. Iya. Nah, seperti itu. Perbaiki terus. Iya. Dari pengalamannya Mas Aan ya, menurut Mas Aan sendiri apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu ya
Saya lebih ke teman saya yang satu itu Mas, yang paling berkesan menurut saya saat saya down itu. Walaupun dia bukan siapa-siapa saya, ya cuma teman dekat, tapi dia Mas yang paling berjuang Mas. Yang teman yang sejak satu, awal. iya. Oh, yang sejak awal itu. Iya. Itu sekarang bagaimana? Ya tetap teman dekat saya Mas, ya selalu ikut lah kemana. Yang itu. Ya. Terus selain teman dekat yang selalu ikut itu, apalagi yang paling berkesan? Udah itu Mas. Itu. Iya. Tentang pertemanannya mungkin, tentang pelajarannya mungkin, tentang pengalaman dari masalah ini mungkin, tentang apa? Masa nggak ada? Ya cuma buat pengalaman lah Mas. Pengalamannya dalam hal bagaimana? Ya dalam pertemanan itu ya nggak harus milih-milih lah. Nggak harus milih-milih. Ya menurut saya. Nggak harus milih-milih itu bagaimana? Ya nggak harus milih yang teman itu harus begini itu nggak harus berteman dengan orang kaya, nggak harus. Menurut Mas Aan, berteman itu bagaimana? Yang temannya bagaimana? Ya teman yang mau ikut susah senangnya teman itu. Nah, caranya untuk Mas Aan tahu itu bagaimana? Ya tulus enggaknya orang itu. Nah ya, bagaimana caranya biar tahu kalau teman itu tulus apa enggak berteman dengan Mas Aan itu bagaimana? Ya dilihat dari apa ya Mas? Dilihat dari orangnya aja Mas. Kan penampilan belum tentu Ya. Kalau perilakunya sudah baik. Iya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ya kalau menurut saya cari teman ya jangan pilih-pilih, entah itu jelek atau entah itu keterbelakangan mental atau entah itu pintar atau entah itu belum pintar. Di masa apa itu pertumbuhan itu tidak ada yang tidak pintar, belum pintar karena masih belajar. Saya punya pengalaman, teman saya SD, SMP, SMA itu bareng saya terus. SD, SMP, SMA bareng saya, itu peringkatnya paling bawah terus, ya kan. Lulus SMA kan dia punya niat, punya cita-cita kan. Iya. Nah, ya alhamdulillah dia lulus SMA terus daftar TNI. Pertama itu daftar apa ya? Kalau nggak salah polisi, nggak keterima, daftar TNI, alhamdulillah keterima. Nah, itulah namanya perkembangan. Iya. Nah, untuk Mas Aan sendiri, mungkin kedepannya apa yang akan Mas Aan lakukan setelah mendapatkan pengalaman yang begitu ya tentang pertemanan itu? Terus selanjutnya kan setelah ini mau lulus SMA, lulus SMP ya, mau ke SMA. Apa yang akan Mas Aan lakukan? Ya, semoga tidak mengulangi hal yang seperti itu. Nah, kan dari pengalamannya MTS ini ya, madrasah ya, agama beragama. Nah, kan ini SMA mau SMA kan? Iya. SMA atau SMK? SMK teknik ya. Iya. Teknik apa yang mau Mas Aan ambil? Bubut itu berarti kemungkinan besar ya dalam satu kelas itu mungkin banyak laki-lakinya. Nah, mungkin apa yang akan Mas Aan lakukan tentang pertemanan yang akan kamu mulai di SMK itu? Itu kebanyakan laki-laki semua. Ya, dirangkul semua Mas. Ya semua itu biar berteman semua Mas. Nggak ada yang mandang fisik, nggak ada yang mandang apa-apa. Ya. Itu bagaimana caranya Mas Aan melakukan hal tersebut? Ya, mendekati satu persatu, diajak kumpul bareng. Kan biasanya ya Mas Aan, biasanya ya yang saya tahu di SMK
itu banyak, ya nggak semua itu pintar, nggak semua itu baik, nggak semua itu jahat. Itu bagaimana caranya Mas Aan dalam mengatasi hal tersebut di dalam suatu kelas, ya satu kelasnya Mas Aan inilah. Ya gimana ya, ya perbanyak untuk diajak kumpul lah Mas, ya tukar pikiran Mas. Saling sharing gitu. Iya. Nah setelah ini kan Mas Aan lulus SMK, lulus MTS mau ke SMK. Cita-citanya apa? PMI. Masinis ya PMI. Masinis. Nah masinis berarti ambil jurusan teknik gitu. Ya walau alam lah. Mungkin jika ada niat, keinginan disertai doa akan terwujud. Yang penting usaha dulu lah. Nah tentang kembali ke pembahasan tadi, berarti sepatunya Mas Aan tidak kembali. Ikhlas ya. Tidak ada guntur di hati, tidak ada. Mungkin ada masalah lain yang mau disampaikan? Alhamdulillah nggak ada. Oh iya, apakah Mas Aan setelah ini ada kegiatan? Enggak ada kegiatan ya? Enggak ada. Nah, mungkin ya, mohon maaf tadi saya belum menanyakan hal tersebut. Nah, jadi kita di sini free ya? Kita sharing-sharing aja lah. Dan masalah Mas Aan sudah teratasi. Bisa dikatakan ya 90% lah. 90% itu enggak 100 karena sepatunya enggak kembali ini kan ya. Sepatu enggak kembali dan pertemanannya kembali. Belum bisa atau tidak bisa dikatakan 100% gitu. Tapi tujuannya Mas Aan itu kemarin apa? Tujuannya sepatunya kembali atau temannya kembali atau sepatu dan teman kembali? Teman kembali. Hanya temannya kembali. Sepatu bisa dibeli Mas, kalau teman susah dicari. Iya. Jadi tujuannya Mas Aan datang ke sini itu Mas Aan ingin kembali berteman dengan teman-temannya. Nah, ya. Berarti bisa dikatakan kalau begitu 100% berhasil dengan Mas Aan sendiri. Mungkin cukup sekian lah yang dapat saya sampaikan. Mungkin apakah Mas Aan ingin menanyakan atau apa yang ingin Mas Aan tanyakan saja nggak apa-apa. Jika ada masalah datang ke sini lagi juga nggak apa-apa. Setelah ini Mas Aan lulus SMK, ya kan? Nah di SMK juga ada ruang konselingnya. Mungkin Mas Aan bisa sharing ke sana. Saya dulu pernah di MTS gini, terus tanya, sharing juga di sana. Sharing di sini juga sudah SMK, main lah ke sini, sharing gitu. Setelah ini mau kemana? Ke kantin. Nyusul teman nanti. Ya udah, mungkin cukup sekian lah yang dapat saya sampaikan. Ya alhamdulillah sudah bisa dikatakan berhasil. Nah mungkin kita kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.